Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zul Pamilatina dengan NIM 21104050007 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Hamid Zarkasi, MSI, pada kesempatan kali ini saya akan menggali konsep dan urgensi nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pendidikan di masa pandemi. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar nilai Pancasila. Pancasila menurut bahasa berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca sendiri itu berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau prinsip. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah yang diharapkan menjadi pemersatu serta menjadi pertahanan bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman ataupun aturan mengenai tingkah laku yang penting ataupun yang baik. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama namun terpendam oleh kebudayaan Barat. Terakhir, menurut Panitia 5 Pancasila, Pancasila merupakan 5 asas ideologi negara yang tidak dapat dipisah satu sama lain. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila tentu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut mewajibkan untuk seluruh rakyat Indonesia mewujudkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menurut Kailan. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama ini menjelaskan esensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan serta penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini menjelaskan bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, negara harus dijiwai oleh moral-moral kemanusiaan, sehingga dapat saling menghargai serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini menjelaskan mengenai kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, perbedaan bukanlah menjadi masalah, melainkan saling menguntungkan dalam mewujudkan tujuan yang bersama. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini menjelaskan mengenai hakikat negara sebagai perwujudan dari kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sehingga dalam sila keempat ini terkandung nilai demokrasi yang harus dimiliki dalam kehidupan bernegara. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila kelima ini menjelaskan bahwa tujuan negara sebagai tujuan dalam kehidupan bersama. Setelah kita menggali konsep serta urgensi nilai Pancasila, kita juga harus mengetahui metode pembelajaran apa sih yang sekiranya cocok pada masa pandemi seperti ini, terutama bagi para pendidik. Strategi pertama, yaitu ada icebreaker and opener. Strategi ini bertujuan untuk memfokuskan peserta didik dalam pembelajaran berupa tindakan, bisa berupa permainan ataupun sharing session, sehingga dapat memicu semangat ataupun ketertarikan peserta didik dalam video ataupun gambar.
Strategi kedua, ada student expedition. Strategi ini memberikan tantangan kepada peserta didik yang sebelumnya sudah disajikan dan dipelajari dalam materi pembelajaran. Strategi yang ketiga, ada konten visual yang menarik. Pada strategi ini, tentunya para pendidik ini harus membutuhkan konten-konten yang menarik untuk dilihat oleh peserta didik, sehingga tidak monoton ataupun membosankan. Oke, segitu aja pembahasan mengenai konsep dan urgensi nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pendidikan di masa pandemi. Semoga kita semua dapat memahaminya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.